Halo semuanya, aku mau bikin video ini untuk kasih awareness buat teman-teman yang mungkin nggak tahu ini sebelumnya, kayak aku nggak tahu ini sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar dari pengalaman aku supaya nggak ngulangin kesalahan yang sama. Jadi aku punya nomor prabayar di salah satu provider yang memang nomor prabayar itu tuh sudah aku nggak pakai dan jadi nggak aktif. Dan akhirnya karena aku nggak pernah ngisi pulsa, tapi aku masih keep nomornya karena kadang-kadang tuh OTP datang masuk, terus kayak nomor ini tuh masih terhubung sama bank-bank beberapa bank sama kartu kredit. Nah, aku biasanya cuma ngisi pulsa kayak 10.000, 25.000 supaya tetap aktif aja. Cuman ada momen aku tuh lalai, dan kesalahan aku tidak memperpanjang masa aktifnya sehingga itu jadi masa tegang. Dan akhirnya provider nomor yang aku punya pasca bayar itu menjual nomorku yang tidak aktif ini ke orang lain. Singkat cerita, aku nggak tahu kalau ternyata provider itu bisa menjual nomor handphone kita kalau sudah tidak aktif dan lewatin masa tenggang. Nah, itu adalah kesalahan aku dan aku tidak tahu tentang hal itu sama sekali. Ternyata provider tersebut menjual ke orang yang ternyata adalah hacker. Jadi tanggal 15 Maret hacker tersebut membeli nomor yang sudah nggak aktif, dan akhirnya dipakai untuk pertama membobol kartu kredit aku. Jadi ada penarikan uang dari PayPal sejumlah 1.200 US dollar. Habis itu akun Shopee bisnis aku masih connect ke nomor lama karena aku mau pakai nomor baru aku, tapi nomor baru aku tuh udah terpakai di nomor Shopee yang lainnya. Jadi memang aku masih pakai nomor lama itu. Dan akun Shopee bisnis aku, Miral Sugar Wax, diganti emailnya, diganti passwordnya, dan berusaha mencoba untuk mengambil saldo yang ada di Shopee aku, di Shopee Miral Sugar Wax. Orang hacker tersebut juga belanja 500.000 rupiah di akun Klook, dan dia mencoba membobol banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang masih nyangkut ke nomor lama aku. Singkat cerita, kejadian itu sesuatu yang masih baru banget, jarang banget orang ngasih tahu tentang hal ini. Dan aku akhirnya hari ini membuat laporan ke polisian menyatakan tentang kronologi kejadian ini. Karena bukan cuman hacker ini itu ngebobol uang aku, tapi dia coba untuk meretas akun sosial media aku, akun bisnis aku, bahkan dia menggunakan nomor lama aku untuk membalas chat klien-klien aku. Dan ada satu klien aku yang dimintain sejumlah uang. Jadi menurut aku ini bukan cuman aku yang dirugikan, tapi orang lain yang nggak tahu kalau aku tuh ganti nomor. Singkat cerita, aku bawa ke kepolisian. Aku udah bikin surat laporan dengan harapan surat laporan yang aku buat aku bisa kasih ke provider telepon ini untuk ditindaklanjuti, atau enggak seenggaknya diinvestigasi, atau seenggaknya diblokir sementara dulu supaya aku tidak kena hack terus. Karena si hacker ini tuh selalu beraksi di atas jam 12 malam ketika aku lagi tidur. Jadi ketika aku lagi tidur, dia berusaha untuk membobol beberapa akun aku. Jadi aku tuh sampai paranoid, setiap kali mau tidur tuh aku jadi takut apalagi yang akan dibobol. Walaupun aku sudah ganti-ganti akses kan, tapi sebenarnya banyak banget karena itu nomor handphone aku tuh udah lama banget. Akhirnya dengan laporan polisi yang ada, aku datang ke provider telepon, ke pusatnya, untuk bilang kalau ini bukti screenshotnya aku udah print semua, laporan kepolisiannya juga sudah ada, dan aku minta pertolongan sama provider telepon ini untuk boleh gak sementara di freeze dulu, dan biar si hacker ini datang ke gerai untuk melakukan
pengajuan ulang karena aku udah ada kasih buktinya semua, screenshotnya semua, dan memang ada juga data kalau aku tuh memang pengguna lama. Jadi sudah ada verifikasinya juga kan, saya udah lampirkan surat keterangan polisi, saya udah lampirkan KTP saya. Yang bikin sedihnya adalah provider itu bilang kalau memang udah masa tenggang, nomor aku yang lama itu adalah hak milik dia. Jadi mereka bebas menjual nomorku ke pihak manapun gitu. Jadi dan itu sudah merupakan hak dari si orang yang membeli nomor aku ini, mau diapakan nomor aku. Terus aku tanya, emangnya tidak ada perlindungan sama sekali terhadap mantan customer? Aku kan juga customer gitu loh, kenapa tidak ada perlindungan terhadap diriku? Singkat cerita dia bilang, ya semestinya kamu sebagai customer kamu tetap keep nomor itu, jangan sampai nomornya itu masa tenggang terus isi pulsa. Kalau misalnya itu lalai dilakukan, ya udah, intinya provider tersebut berhak untuk mengambil aku punya informasi, mengambil aku punya nomor handphone untuk dijual ke siapapun itu gitu loh. Aku mengakui ini adalah kesalahan aku karena aku tidak melanjutkan untuk ngisi pulsa, tapi aku bilang ini kan udah kejadian, ini adalah kesalahan aku. Tapi setiap hari si hacker ini tuh mencoba melakukan pembobolan menggunakan nomor handphone nama aku. Apakah tidak ada perlindungan sama sekali dari provider kepada aku gitu loh, pihak yang dirugikan dengan segala macam screenshot. Nah,